Halo teman-teman semuanya. teman-teman. Selamat datang di podcast pertama kita, yaitu podcast Babi Bu. Podcast apa itu? Bahasa Basa-basi basi buat kamu pastinya. Oke, Oke. di sini aku ada Husen Aku Yusro. dan kali ini kita akan membawakan perbincangan mengenai peran ideal dalam keluarga urban. Oke, berat banget ya. Pasti berat banget ini. Oke, makanya kita disclaimer dulu di sini. Kita Benar. bukan dari profesional, kita bukan dari lembaga resmi. Betul juga kita Kita cuma mahasiswa Iya, ya kita cuma ini. mahasiswa yang belajar aja di sini ya. Yang kita mau share aja ilmu yang udah didapat gitu. Betul sekali. Nah, Oke. meskipun kita mahasiswa ya, setidaknya kita bisa untuk mencoba memberitahu ke kalian, terutama pendengar setia ini ya. Iya, Jadi, jadi kenapa sih kok kita tuh perlu aware gitu tentang soal peran ideal dalam keluarga urban. Kenapa kita harus tahu sih Vi, soal topik ini? karena itu sih ini ya, kita itu meskipun sudah tertinggal ya, maksudnya kita sudah jauh melesat di zaman yang modern dan 2022 juga di ya? 2022 ini kita itu masih sering mendengar itu loh, diskriminasi gender. Oke. Terus kayak apalagi masih beberapa konstruk sosial yang klasik itu masih nempel ya. Itu- Kalau laki-laki yang Benar sekali, itu Apa? apalagi sudah melekat di masyarakat Bener. dari dulu ya, itu masih ada ternyata. Makanya banyak yang menganggap laki-laki itu sebagai peran di dunia publik. dunia publik, Dan terus sedangkan mungkin perempuan tuh itu di dunia domestik, gitu ya. Itu betul yang sekali. masih nempel sampai sekarang gitu Sampai ya. sekarang. Nah, tapi kita di sini sekarang kan bukan mau bicara tentang itu ya, diskriminasi gender, tapi kita akan Bukan, lebih betul. ke harmoni Gender gender. harmoni ya. Oke, gender harmoni ya, gender harmoni. Kita akan ngebahas tentang gender harmoni. Nah, ini kan sedep ya dengernya ya, gender Pasti ya. harmoni itu kayak Jadi ini keselarasan kayak dalam gender gitu ya. keharmonisan Keharmonisan. dalam sebuah hubungan gitu ya. Nah, oke. Oh ya, sobat Babi Bu, kita di sini akan memberitahukan kalian apa saja manajemen dan proses yang tepat agar kalian tidak kebingungan dalam berumah tangga dan tentunya ketika dalam pembagian pengerjaan ya guys. Oke. Dan kalau sobat tahu di Indonesia ini masyarakat itu masih banyak yang membagi beban kerja loh. Oke. Jadi yang berbeda itu pada gender laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan yang sangat signifikan sekali. Timpang gitu ya? Ya timpang sekali karena tadi loh, karena konstruk sosial dari masyarakat benar-benar. yang memisahkan Iya. itu tadi. Benar. Jadi sektor publik masih menjadi tanggung jawab laki-laki dan sementara sektor domestik untuk perempuan. Nah, sektor domestik itu apa sih untuk perempuan? Yaitu seperti dalam kata orang Jawa ya, itu istilah 3M. 3M ya kalau Maca, masak, masak. Oke, maca. Nah, betul sekali. Mana masak gitu teman-teman ya. Seharusnya perbedaan ini tuh tidak ada. Udah nggak ada gitu ya Bener. di zaman sekarang ya. Itu biasanya yang ada itu mereka yang suka mendiskriminasi. Yang mendiskriminasi. Oke. Jadi ya ada perbedaan akhirnya. Akhirnya bikin ini ya ketidaksetaraan gender, Betul isu-isu itu sekali. mulai naik ya. Jadi makin naik dan juga lambat laun ya semakin ada terus, tidak akan pernah hilang. Nah, kalau ngomongin tentang kesetaraan gender gitu ya. Kalau misalnya kita lihat datanya dari data perceraian di Indonesia gitu ya, berdasarkan data dari BPS teman-teman ya, angkanya tuh untuk data perceraian tuh ada di 447.000 sekian kasus. Wow, itu lumayan hampir ya, setengah hampir juta, setengah juta ya, Itu banyak penduduk banget. Indonesia Itu ya. angkanya melonjak banget dari tahun sebelumnya gitu teman-teman. Nah, menurut Badan Peradilan Agama juga ternyata itu tuh salah satu penyebab perceraian yang paling tinggi adalah pertengkaran dan perselisihan. Yang kedua ada masalah ekonomi. Waduh, berarti yang paling signifikan, yang paling banyak sendiri itu masalah Pertengkaran dan perselisihan gitu kan. Nah, bahaya pertengkaran dan banget perselisihan ini kan dalam banyak hal ya. Salah satunya mungkin dalam pembagian beban kerja. Itu juga Iya, itu sangat pasti mungkin juga sih gitu kan. kemungkinan karena beban itu pasti akan pengaruh dalam pertikaian Benar. ataupun ketidakadilan dalam rumah tangga, betul ya. Nah, setelah kita melihat data tadi ya yang membuktikan bahwa Tinggi banget ya. masih tinggi, hampir setengah juta loh, bayangkan setengah juta Pertengkaran itu dan perselisihan. didominasi pertengkaran, betul sekali. Jadi kita sudah melihat dan juga ada beberapa yang menjadikan itu menjadi patokan kenapa ada diskriminasi, yaitu karena itu tadi ada pertengkaran dan juga karena beban kerja yang tidak seimbang. Jadi kita ini ya, kita sebagai calon bapak, ibu atau mungkin buat mas mbaknya yang baru saja menikah, kan sayang banget loh, masih baru menikah umur 1-5 tahun, itu Udah. masih seumur jagung lah ininya, udah kena masalah seperti itu kan rugi juga ya. Kita mengalami perceraian ataupun putus di tengah jalan, kan sayang banget loh kalau kita tidak memberikan aware ataupun memberikan perhatian kepada kalian tentunya agar bisa terhindar dari permasalahan tersebut ya.
menurut kamu nih Yusro, gimana sih sekarang ya, terutama di zaman yang sudah serba modern, semakin orang semakin canggih, apakah ada perubahan gender nih Yusro, terutama dalam pekerjaan di sektor perkotaan? Oke, kalau di perkotaan sendiri sebenarnya untuk peran gender dalam dunia kerja tuh ya, itu tuh sudah mulai mengalami pergeseran gitu loh. Di beberapa sektor perempuan juga udah menempati posisi-posisi penting dalam perusahaan, kayak posisi manajerial, posisi direktur, itu juga udah banyak gitu kan. Itu juga itu juga akibat dari adanya perkembangan teknologi dan ilmu juga yang makin pesat. Jadi perempuan-perempuan yang juga makin aware kalau mereka perlu menuntut ilmu tinggi, dan juga laki-laki juga makin aware bahwa dia perlu peran perempuan dalam pekerjaan gitu kan. Nah, menurutmu ada motif pendorong nggak sih dari motif pendorong lainnya? Pasti dong. Nah, perlu diketahui juga Sobat Babibu, jadi selain ada faktor pendidikan dan juga ada motif lain yang sebagai pendorong untuk semakin banyaknya wanita bekerja di sektor publik. Yaitu yang pertama, itu ada aktualisasi diri. Aktualisasi Betul diri sekali, ya. karena dengan aktualisasi ini wanita itu semakin mudah untuk mengekspresikan diri, benar. yang juga akan menjadikan wanita itu semakin kreatif, produktif, dan juga nantinya mengarah kepada kebahagiaan. Bagian dirinya ya. Happiness of life lah intinya. Iya. Jadi dengan adanya peningkatan kepercayaan diri itu tadi, maka keterampilan dan kompetensi akan turut serta mengikuti, Bro. Jadi nanti perempuan itu semakin suatu saat ya akan semakin meningkat tingkat pendidikannya dan juga intelektualnya semakin tinggi juga. Dan juga ada alasan ini kenapa juga mereka perempuan ini harus bekerja, itu salah satunya itu yang paling penting terutama ya bagi yang berumah tangga. Nah, itu untuk mendukung finansial keluarga, Bro. Betul, itu penting banget ya, karena finansial keluarga tuh. Karena kita kan juga nggak tahu ya kita bagaimana urusan rumah tangga itu, apakah ekonominya sedang baik atau sedang buruk, kita nggak tahu ya. Alasan penyebab perceraian tertinggi nomor 2 itu ekonomi loh. Iya, ada salah satu juga ya. Nomor 2 juga ya. Nomor 2. Betul sekali. Jadi memang jika ada itu ya memang dimungkinkan untuk perempuan bekerja juga ya. Benar, karena itu penting ya. Nah, kalau dari tadi kan dari sektor pekerjaan ya, finansial. Kalau dari sektor pembangunan tuh ya, pembangunan nasional, misalnya kita ngomongin skup yang lebih luas, perempuan itu juga berperan penting banget loh. Karena kalau negara tuh nggak bisa tumbuh kembang hanya dengan mengandalkan laki-laki gitu kan. Jadi untuk memajukan pembangunan tuh keterlibatan perempuan juga penting banget, Vi. Terus pasti ya. Iya, pasti dibutuhin banget gitu kan. Kenapa itu kan? Kok bisa kok? Aku tuh pernah baca jurnal ya. Itu jurnal terbitan 2020, penelitinya Lilis tuh mengatakan bahwa peran perempuan di ranah publik itu sangat membantu gitu dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama menjelang bonus demografi. Nah, bonus demografi tahu nggak apa? Oh, itu ya. Bonus demografi kan nggak salah itu usia produktif itu lebih banyak dibanding usia anak-anak dan usia orang tua. Jadi di 2035 kita ini akan berhadapan dengan bonus demografi. Usia produktif lebih banyak gitu kan. Nah, makanya di masa bonus demografi itu peran perempuan tuh sangat penting gitu kan. Oh iya pasti ya, karena kan? Mengingat bonus demografi itu tadi ya. Apalagi kalau di bidang pendidikan dan keterampilan, ini tuh akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru gitu kan. Pasti ya, karena kan sekarang juga pun mulai bermunculan kan ada posisi penawaran pekerjaan bagi perempuan dengan berbagai macam bidang baru, dan juga ada yang tidak pernah dikerjakan oleh pria pun juga bahkan ada ya, iya. Nah, di sisi lain hal buruk nih Vi, yang kita mesti tahu kalau kita nggak aware sama keselarasan kita dalam hal bekerja perempuan dan laki-laki. Itu kita ntar di 2035 waktu bonus demografi, kita kalau nggak bisa manfaatin peran perempuan gitu ya, kita akan ketinggalan. Salah satunya angka pengangguran perempuan akan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Pasti lebih tinggi. Pendapatan juga mereka akan jauh lebih kurang daripada laki-laki. Itu juga dua hal yang penting banget yang kita harus tahu gitu kan. Betul sekali sih, harus kita ketahui juga ya agar kita tidak semakin tertinggal ya, bener. Dan juga itu kan dari Mas Yusro bilang kan ada itu tadi ya, kita itu perempuan itu harus senantiasa didukung. Karena perempuan itu pasti juga memiliki kesempatan, jangan hanya ada laki-laki saja. Jadi dalam memindahkan pekerjaan pun baik oleh laki-laki itu seharusnya kita itu harus kedua-duanya itu juga saling berimbang. Ataupun kita misalnya nih perempuan mau bekerja ataupun kita laki-laki juga mau bekerja, setidaknya kalian itu harus komunikasi yang utama. Komunikasi sih penting juga ya. Karena dengan itu nanti akan berpengaruh pada tanggung jawab. Karena nantinya kan belum lagi perempuan yang mengurus di rumah, mengurus anak, dan juga laki-laki pun makin banyak tanggung jawabnya juga. Dan kalau bisa ya harus
entah dibagi dua ataupun dikerjakan bareng-bareng. Kerjakan Yang bersama penting gitu ya. kembali lagi ke komunikasi sih yang utama. Sudah banyak yang kita tahu ya, kita bahas mengenai masalah gender dan juga masalah dalam rumah tangga, Benar. pentingnya perempuan Beban dalam kerja. pekerjaan dan juga pembagian beban kerja tadi ya Sur ya. Jadi perselisihan dan pertengkaran itu memang menjadi nomor satu. Dan juga kalau bisa ini ya, dari saya itu jangan dijadikan alasan untuk adanya diskriminasi dalam gender, terutama pada bapak ibu tercinta atau mas mbaknya yang baru saja menikah ini ya. Karena pembagian beban dalam pekerjaan baik laki-laki maupun perempuan itu harus ada kesepakatan dan juga diimbangi komunikasi yang baik loh. Benar, setuju. Karena pekerjaan yang baik oleh laki dan perempuan setidaknya itu harus saling menghargai, dan menghargai pun itu harus secara sadar. Iya, benar. Karena dengan adanya kesadaran, apalagi dalam gender ini ya terutama, akan menekankan relasi dan posisi antara laki-laki dan perempuan itu menjadi hal yang positif. Benar. Kayak nanti nih, seperti tanggung jawab suami dan istri sebagai ayah dan ibu bagi anaknya, dan juga perkara kehidupan di rumah tangga. Iya. Ya. Oke, setuju sih apa sama yang dikatain Rofi tadi. Jadi kita kan tadi kan udah ngebahas ya dari mulai apa penyebab perceraian tertinggi, Betul, pertengkaran, sekali. perselisihan gitu ya, itu yang paling Kan tinggi. juga dari Yusro kan menyebutkan ada data melibatkan angka yang makin besar juga ya. Hampir setengah juta Setengah kan juta itu di tadi, 2022. Terus kayak gimana timpangnya pembagian beban kerja di Betul rumah sekali. tangga keluarga urban gitu kan. Sampai seberapa pentingnya sih konsep gender harmoni diberlakukan gitu kan. Nah, ini menurutku kita harus aware banget ya, terutama generasi kita ini. Jadi gimana kita antar melakukan apa ya, mengaplikasikan gender harmoni dalam kehidupan kita selanjutnya gitu kan. Itu juga bisa dilakukan dengan mulai step kecil aja. Kayak misal contohnya mungkin aja sekarang dari laki-laki kita nih yang bisa mengurus pekerjaan domestik tuh sedikit gitu kan. Nah, mungkin siapa tahu dengan kita melakukan konsep gender harmoni di mana laki-laki juga bertanggung jawab atas pekerjaan perempuan juga ya di sektor domestik gitu ya, kan. benar-benar. Ntar juga makin banyak laki-laki yang bisa mengurus anak, mencuci baju, membersihkan rumah dengan sangat baik gitu kan. Nah, gitu kan juga enak dong pastinya. Makanya itu- Jadi ada keseimbangan. Jadi tidak ada ketimpangan yang nantinya ditakutkan akan berujung kepada perceraian sih. Yang ditakutkan itu kan sobat. Pasti nggak mau kan bapak ibu ataupun mas mbaknya yang baru menikah ini pasti nggak mau kan kalau ada perceraian atau perpisahan dulu. Sayang sekali. Memang Sayang sekali sih. Apalagi kalau soal-soal kayak gini ya, yang sebenarnya kita tuh bisa loh mempelajarinya gitu. memang sih kita bisa sih. Harusnya kita kalau bisa belajar dan saling menghargai secara sadar juga, itu nantinya pasti kan akan menimbulkan itu tadi hubungan yang positif, Benar, hubungan positif gitu kan. yang harmonis dan juga hubungan semakin erat Benar, dalam benar. keluarga itu. Mungkin ini kita sampai di sini dulu aja ya Sro ya, Mungkin karena itu dulu aja. mungkin itu saja karena kita menyampaikan dengan apa yang kita miliki yang ingin kita share ke kalian. Mungkin teman-teman juga bisa share pendapatnya tentang gimana sih konsep gender harmoni itu diberlakukan di kalangan kalian. Sebenarnya kita di sini juga nggak mematenkan ya kalau ini Betul tuh sih. harus gini nih, karena kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya. sih. Yang penting kalau kita buat itu apa? Sebenarnya pembagian peran tuh nggak apa-apa selama tidak menimbulkan diskriminasi gitu kan. Betul sekali. Karena sebenarnya ini terjadi karena ada diskriminasi nih di sini. Pastinya gitu kan. karena tidak ada diskriminasi itu kalau tidak ada yang menyinggung Benar, ataupun membuat oke, permasalahan. Iya, oke. Oke, sampai situ dulu aja. Ya, Vi, ya. Mungkin, Kita sekarang kita cukupkan aja ya mungkin ya. Ini makasih buat teman-teman yang udah di sini. udah membersamai kita ya selama beberapa menit ini. Makasih dan juga buat Bu Ade ya. Bu Ade terutama yang sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga juga ya. Seru-seru ya di kelas. Seru banget lah, apalagi Komunikasi mengenai gender. komunikasi gender ini. Jadi kita tahu nih hal-hal yang kayak gini dan kita sekarang share ke teman-teman. Benar sekali. Ya, mungkin Sampai situ aja. gitu aja ya. Oke, terima kasih. Dadah. See you next time.